Halo, Nanda di sini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas postes siap TM ke-13. Oke, langsung saja ke soal yang nomor 1. Utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Apakah pernyataan di atas benar atau salah? Kita lihat di materinya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, bunyinya ya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi, pernyataan tersebut adalah benar. Oke, ke soal yang nomor 2. Utang atau hibah tidak dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau ini jawab pernyataannya itu salah ya, karena seharusnya itu dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. Ini ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 38 Ayat 1. Bukan ayat 1, ini ayat 2-nya. Nah, jadi pernyataan di atas itu salah ya. Oke, ke soal nomor 3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Nah, pernyataan di atas itu benar atau salah? Kita lihat aja langsung ke materinya. Nah, ini di pengelolaan utang, jika APBN defisit, dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Nah, jadinya pernyataan di atas itu benar. Oke, nomor 4. Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dan tanpa risiko. Pernyataannya benar atau salah? Kita lihat di tujuannya ini. Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Jadi pernyataan di atas itu salah ya. Jadi bukan tanpa risiko, tapi risikonya yang semakin terkendali ya. Yang bagaimana meminimalkan biayanya benar. Oke, kita langsung ke soal nomor 5. Salah satu kebijakan pengelolaan utang adalah tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan selalu positif sejak 2004. Artinya, jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih kecil dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Ini salah ya, soalnya sejak tahun 2004 itu negatif ya. Di sini ada tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004. Artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Oke, jadinya lebih besar jumlah pembayaran daripada yang penarikan pinjaman luar negeri barunya sejak tahun 2004. Oke, sekarang ke soal nomor 6. Salah satu kebijakan pengelolaan utang adalah mengutamakan penerbitan SBN atau surat berharga negara rupiah di pasar di dalam negeri. Pernyataan di atas itu benar atau salah? Pernyataannya tersebut adalah benar, karena dalam kebijakan itu salah satu dalam kebijakan pengelolaan utang itu mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri ya. Oke, jadi jawabannya itu benar. Nah, selain itu ada juga kebijakan lainnya tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor. Terusnya persyaratan lunak, jangka panjang biaya relatif ringan, terutama dari multilateral dan kredit or bilateral, government to government. Nah, tambahan pinjaman luar negeri atau dianggap negatif yang tadi udah saya sebutkan. Terus membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, global bond, global sukuk, samurai bond untuk meningkatkan posisi tawar pemerintah sebagai peminjam, upper hand borrower. Oke. Kita ke soal yang nomor 7. Utang di Indonesia digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, benchmark instrumen pasar keuangan, dan instrumen operasi pasar moneter. Kita lihat aja di sini. Nah, di sini ada tulisannya utang di Indonesia digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, benchmark, berarti itu benar ya. Pernyataan tersebut adalah benar. Oke, yang nomor 8. BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran transaksi bernilai, yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgent. Dan jawabannya adalah iya, itu ada di sini. BIRTGS itu adalah sistem transfer dana. Oke, emang itu sudah sesuai sama pengertiannya. Oke, ke nomor 9. DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System adalah aplikasi yang dikembangkan oleh World Bank untuk menatausahakan data uang, settlement, reporting, and accounting. Ini salah ya, harusnya yang membuatnya itu bukan World Bank. Jadi salah.
Yang buatnya itu adalah UNCAD, UNCTAD. UNCTAD itu apa? Nanti kita bahas di soal selanjutnya. DMFAS hanya diakses nomor 10 ya, DM. Jadi jawaban yang nomor 9 itu salah. Oke. Yang nomor 10, DMFAS hanya diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, apakah benar atau salah? Nah, DMFAS adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh UNCAD. UNCAD itu kan ya ini United Nations Conference of Trade and Development, yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. Nah, DMFAS itu dapat digunakan oleh negara anggota United Nations PBB gitu, dan pada bagian Kementerian Keuangan, Debt Management Office (DMO), Bank Sentral, dan atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan departemen audit. Nah, jadi bukan hanya oleh Kementerian Keuangan saja yang menggunakan DMFAS, tapi bagian lain juga ada yang menggunakan DMFAS. Oke. Jadi jawabannya itu harusnya salah. Ini walaupun di sini salah, jadi harusnya pernyataan di atas itu salah ya, karena DMFAS-nya diakses oleh, karena saya udah konfirmasi ke dosennya, karena ini tuh harusnya emang pernyataan di atas salah, itu benar jawabannya gitu. Oke, nomor 11, modul DMFAS pada recording function menu administrasi mendukung pencatatan data yang bersumber dari loan, bond, grant, proyek, online loan. Apakah benar? Ya, jawabannya adalah benar. Karena DMFAS dapat mendukung pencatatan dan data transaksi pembiayaan terutama dari loan atau pinjaman, bond atau obligasi, grant atau hibah, proyek atau pendanaan atau pinjaman proyek, online penerusan pinjaman. Oke. Nah, mekanisme penarikan dana PHLN adalah pembayaran langsung, transfer ke RKUN, pembiayaan pendahuluan, LC atau rekening khusus. Apakah benar atau salah? Ya. Di sini ada di siswa PMK nomor 84 tahun 2015. Nah, mekanisme penarikan dana PHLN itu sudah transfer ke RKUN, pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, rekening khusus, dan LC. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, mekanisme penerbitan SBN di pasar perdana yaitu ada apa aja? Apakah pilih dua ya kita, antara lelang, non lelang, buyback atau debt switch. Nah, di sini itu kalau di pasar perdana itu ada lelang sama ada non lelang. Sedangkan yang buyback sama debt switch itu pasar sekunder. Itu kalau lelang itu di mana di SPN, on fixed rate, on VR soon. Nah, SPNS ijarah fixed rate, proyek sukuk, SBSN. Yang ini yang atas itu yang biasa, yang bawahnya syariah ya. Terus non lelang itu ada private placement sama ada book building. Oke. Jadi jawabannya lelang dan non lelang. Terima kasih, sekian.